Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-67, 68 dan 69 dari surah Al-Anfal, yaitu masih lagi seputar yang berkaitan dengan perang, dan lebih khusus adalah menerangkan tentang tawanan perang. Kemudian 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang perang Badar dahulu, yaitu tentang tawanan perang Badar pada masa dahulu. Kalau disebut perang Badar berarti perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat, yang mana musuh mereka adalah kaum musyrikin Mekah. Mereka datang ke kota Madinah memerangi Rasul, kemudian bertemu di Badar. Nah, peperangan yang berlaku di Badar itu bertemunya 2 pasukan orang-orang beriman yang dipimpin oleh Rasulullah dan pasukan orang-orang kafir di Badar. Badar nama tempat perang itu disebut perang Badar. Sudah diterangkan sebelum ini, yaitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengobarkan semangat juang, semangat untuk berperang kepada orang-orang beriman untuk menghadapi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang bersengaja datang dari kota Mekah. Begitu jauhnya, ratusan kilometer mereka datang dari kota Mekah ke kota Madinah untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat. Maka peperangan inilah peperangan antara kebenaran dengan kebatilan, antara hak dengan batil. Maka sebenarnya tujuan mereka itu adalah untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Islam, untuk menghabisi orang-orang beriman sehingga tidak ada lagi yang beriman yang mentauhidkan Allah di muka bumi. Itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi orang-orang kafir datang dari Mekah ke Madinah adalah untuk menghabisi orang-orang beriman. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah adalah yang menyampaikan kebenaran, beriman bersama baginda para sahabat. Tapi jumlah mereka tidaklah begitu banyak di awal-awal dakwah. Yang ikut berperang di perang Badar itu adalah dikatakan berjumlah 313 orang.
Ada lagi riwayat lain mengatakan 319 orang. Berarti lebih kurang 300-an. Sementara orang-orang kafir berjumlah 1000 lebih. Jadi tak seimbang, 1 berbanding 3 lebih. 313 atau 319 melawan menghadapi 1000 lebih. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memenangkan orang-orang beriman dalam perang Badar. Orang-orang beriman dapat membunuh 70 orang kafir. Kemudian menawan 70 orang lagi. Nah, yang 70 yang ditawan ini mau diapakan ini? Nah, inilah yang akan dibahas oleh 3 ayat ini. Apakah dibunuh yang 70 yang ditawan ini, atau dipersilahkan orang-orang kafir itu untuk menebus? Apabila dipersilahkan mereka menebus, maka nanti umat Islam akan mendapat tebusan. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam ayat ini. Jadi kita berikan satu mukaddimah untuk memahami ayat ini turun adalah menerangkan tentang kejadian, tentang peristiwa yang berlaku pada masa dahulu, yaitu setelah usai perang Badar, di mana umat Islam dapat menawan 70 orang musuh. Kemudian terjadi perselisihan pendapat, apakah tawanan perang itu akan dibunuh atau dipersilahkan musuh untuk menebusnya. Supaya lebih dekat kita dengan ayat ini, kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. Setelah itu barulah kita tafsirkan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, makana linabiyyin, tidaklah patut bagi seorang nabi, tak patut, tidak layak, ayyakuna lahu, adalah baginya dia memiliki asra, tawanan. Tak patut seorang nabi memiliki tawanan. Hatta, sehinggalah yuskhina, nabi itu menundukkan atau melumpuhkan musuhnya fil ard, di muka bumi. Oh, jadi tak patut seorang nabi memiliki tawanan, sehinggalah dapat melumpuhkan musuh. Artinya tak boleh memiliki tawanan untuk dijadikan tebusan. Berarti tawanan itu mesti dibunuh. Gimana ini? Sementara kita memahami bahwasanya tawanan itu tak boleh dibunuh apabila memang mereka tidak membahayakan umat Islam. Nah, ini bagaimana ini? Ini dalam perang Badar. Nanti kita akan bahas. Dan sebenarnya kalau masa itu masa perang, dibolehkan untuk membunuh tawanan perang. Dibolehkan. Dan ada pilihan untuk membunuh atau tidak membunuh. Untuk membunuh atau menawannya kemudian untuk mendapatkan tebusan. Tetapi dalam ayat ini pula tak boleh memiliki tawanan. Tawanan itu mesti dibunuh. Ini macam mana ini memahaminya? Nanti kita akan terangkan.
Tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sehinggalah nabi itu melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Turiduna, kamu menghendaki, kamu di sini adalah orang-orang beriman, termasuk nabi di dalamnya, aradad dunya, harta benda dunia. Wallahu, sementara Allah yuridu, menghendaki al-akhirah, akhirat. Kamu menghendaki harta benda dunia dan Allah menghendaki akhirat. Dalam terjemahan ditambah, dan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Bagaimana bisa ditambah seperti itu? Nanti akan diterangkan dalam tafsir. Wallahu azizun hakim, wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Kita ulang dari pangkal ayat. Tidaklah layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan-tawanan perang sehinggalah ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia sementara Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya, laula kitabum minallahi sabaq. Laula, kalaulah sekiranya tidak ada kitabun, ketentuan atau ketetapan, minallah, dari sisi Allah, sabaq, yang telah terdahulu. Kalau tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari sisi Allah, lamassakum, sungguh Allah akan menimpakan kepadamu, fima akhadtum, disebabkan karena kamu telah mengambil tebusan dari tawanan perang, azabun alim, azab yang besar. Kalau kita susun dengan baik, karena dalam perkataan Arab ini ada yang diletak di belakang, tetapi sebenarnya dalam susunan bahasa kita, kita tarik dia ke depan supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sekiranya tidak ada ketentuan yang terdahulu dari sisi Allah, sungguh azab yang besar akan menimpamu karena kamu mengambil harta dari tebusan. Dari tebusan tawanan perang. Tebusan itu boleh jadi banyak jumlahnya. Ada orang yang ditawan, satu yang ditawan itu mungkin harganya besar, tinggi. Nah, boleh jadi bisa untuk biaya perang, bisa menambah kekuatan, menambah bekal. Tetapi ayat ini menerangkan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam perang Badar. Kemudian apabila ada pendapat, pada masa dahulu Rasulullah meminta pendapat, nanti kita akan terangkan dengan lebih terperinci, bahwasanya ada di antara sahabat berpendapat kita ambil tebusan. Nah, andaikan mengambil tebusan dan berlaku, maka niscaya akan mendapatkan azab yang besar. Tetapi sudah ditetapkan pula dari masa dahulu, dari Lauh Mahfuz, bahwasanya apa yang berlaku dalam perang Badar, yaitu pendapat para sahabat, sebahagian para sahabat yang akan mengambil harta rampasan perang, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak ditimpa azab yang besar. Maka dalam ayat ini, kalaulah sekiranya tidak ada, tetapi ada, sekiranya tidak ada azab yang besar, tetapi ada, sejak dahulu telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya Allah tidak menimpakan azab yang besar kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, meskipun mereka pada masa itu berpendapat dengan pendapat yang salah, yaitu pendapat yang salah yang dibetulkan oleh Allah, yaitu memilih untuk tidak membunuh tawanan perang, memilih untuk menawan tawanan perang untuk mendapatkan
tebusan. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya faham apa yang terkandung dalam ayat ini. Nanti kalau disampaikan lagi dalam tafsir akan lebih jelas lagi. Ayat berikutnya, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa-apa, ghanimtum, yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang, termasuk tebusan dari tawanan. Halalan, yang keadaannya itu adalah halal, bukannya yang dilarang. Thayyiban, lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Innallah, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka makanlah dari apa-apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketiga ayat ini adalah menerangkan tentang hukum tawanan perang Badar. Kita tambah dengan kata Badar ini, tawanan perang Badar, berbeda dengan tawanan perang-perang yang berikutnya. Ini adalah khusus untuk perang Badar, sebab ini adalah perang yang pertama di dalam Islam, dan berlaku kejadian pada masa dahulu, yaitu perbedaan pendapat antara para sahabat. Namun perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan turunnya Al-Quran. Jadi perbedaan pendapat ini sudah ada semenjak dahulu, semenjak para sahabat. Dan perbedaan pendapat itu antara sahabat yang utama, yaitu antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini ceritanya apa sebenarnya ini? Kita sampaikan dahulu ceritanya, kisahnya. Kisahnya adalah seperti yang kita sampaikan tadi, selesai perang, ada 70 orang tawanan perang. 70 orang tawanan perang ini mau diapakan ini? Ini belum ada pengalaman ini, tak ada hukum. Yang sudah ditetapkan itu belum ada lagi. Maka Rasulullah pun setelah menawan 70 orang ini, meminta pendapat para sahabat, menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ini kita ada tawanan perang, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hum banul ammi wal ashirah, mereka ini anak-anak paman kita ini, dan ini kaum kerabat kita juga. Maka jangan dibunuh wahai Rasul. Anta'khudha minhum fidyah, kamu ambil saja fidyah dari mereka. Fidyah mana? Tebusan. Jadi jangan dibunuh tawanan ini, lepaskan tawanan ini, tapi minta tebusan dari keluarga mereka. Takunu lana quwwah 'alal kuffar, ini bisa menjadi bekal untuk menambah kekuatan melawan kafir Quraisy. Tebusan itu kan banyak jumlahnya. Kemudian fa'asa ayyahdiyahumullahu ilal Islam, maka ya Rasulullah, boleh jadi karena kita tak bunuh mereka, mereka kembali ke kota Mekah, boleh jadi nanti Allah memberi petunjuk kepada mereka dan memeluk Islam. Bagaimana pendapat ini? Bagus rasanya? Bagus juga. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi kepada sahabat yang lain, kepada Umar bin Al-Khattab, wa ma ra'yuka ya bin Al-Khattab, dan bagaimana pula pendapatmu wahai Umar bin Al-Khattab? Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar, saya ini tak sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Oh, ini dua sahabat utama berselisih. Tapi meskipun berselisih, hati di dalam sejuk. Bukan macam sekarang berselisih hati dalam panas, hati dalam dingin, dada lapang. Saya tak sependapat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq, karena masalah ini masalah ijtihadiyah, masalah yang boleh kita berbeda pendapat, karena belum ada hukum lagi yang menentukan, yang menetapkan tentang tawanan perang ini mau diapakan. Lalu apa pendapatmu wahai Umar?
pendapatku ya Rasulullah, kita bunuh tawanan perang ini. Sebabnya adalah mereka ini pemimpin-pemimpin musuh. Mereka ini pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, jauh-jauh datang dari Mekah ke tempat kita ini untuk membunuh kita. Maka kita bunuh saja mereka ini. Umar kan agak tabiatnya agak gagah, perkasa. Kita bunuh saja wahai Rasul. Kemudian Rasulullah pun diam, tidak memberikan apa-apa jawaban. Kemudian turun ayat ini. Nah, jadi ayat ini menerangkan tentang hukum tawanan perang Badar itu. Rupanya ayat ini turun menyebelahi pendapat Umar bin Khattab, yaitu tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang. Artinya tawanan perang yang ada itu, yang 70 itu bunuh semua. Berarti sesuai dengan pendapat siapa? Pendapat Umar bin Khattab. Ini juga sesuai dengan pendapat ada lagi, yaitu Abdullah bin Rawahah, juga setuju dengan pendapat Umar bin Khattab. Sebab perang ini perang yang pertama. Perang yang pertama ini mesti memberikan pelajaran kepada kafir Quraisy. Pelajaran yang paling berharga untuk kafir Quraisy itu adalah yang menakutkan dan menggerunkan mereka. Nah, kalau dibunuh, itu menakutkan itu. Tapi kalau tebusan, mereka punya harta banyak. Maka kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk tawanan perang Badar, hukumannya adalah dibunuh. Hukum yang ditetapkan adalah dibunuh. Maka disebutkan tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sehinggalah melumpuhkan, mengalahkan musuhnya di muka bumi, kecuali kalau musuh itu sudah lemah. Ini musuh sedang kuat-kuatnya, sedang sombong-sombongnya. Maka keadaannya berbeda apabila musuh itu sudah dikalahkan, sudah dilemahkan. Maka kalau musuh sudah dikalahkan, sudah dilemahkan, tawanan itu jangan dibunuh, tapi dijadikan sebagai tawanan untuk mendapatkan tebusan. Atau malah mereka itu beriman, umpamanya memeluk Islam, sudah jadi bahagian dari umat Islam, maka bahagian dari dakwah, sehingga lebih banyak lagi yang memeluk agama Islam. Jadi ayat ini turun adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang berlaku antara sahabat Nabi. Ada lagi yang menarik tambahan ini di kejadian ini, yaitu ketika ayat ini telah turun kepada Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. Ketika mereka berdua dalam keadaan menangis, didatangi oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk? Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis? Dan sahabatmu juga menangis. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul? Fa in ajidu bukaan bakaitu. Kalau saya mendapatkan alasan mengapa kamu berdua menangis, aku pun akan menangis. Fa illam ajid bukaan, kalau aku tidak mendapatkan sebabnya mengapa kamu berdua menangis, tabakaitu libukaikuma, saya akan buat juga menangis sebagai menghormati kamu berdua menangis wahai Rasul. Maka Rasulullah pun menyampaikan, sebab kami menangis adalah Allah menurunkan hukumnya sesuai dengan pendapatmu wahai Umar, dan tidak sesuai dengan pendapat kami. Dan ayat ini adalah menegur kami
yang tak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu yang buat kami menangis. Padahal sebenarnya tidak ada kesalahan yang dilakukan. Apa sebab? Sebab hukum tentang tawanan perang belum ada lagi pada masa itu. Tetapi Rasulullah merasa bersalah, Abu Bakar juga merasa bersalah. Merasa bersalah itu membuat mereka menangis. Nah, ini kejadian tambahan dari sebab turun ayat sababun nuzul. Ini suasana pada masa dahulu, ya. Subhanallah. Kemudian ada lagi tambahan berikutnya sebelum kita masuk ke ayat ini. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, memang beda lah antara Abu Bakar dengan Umar, ini memang beda. Perbedaan itulah yang menghimpunkan keistimewaan para sahabat. Apa sabda Rasul terhadap Abu Bakar? Abu Bakar, kamu ini, wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim dahulu. Nah, Ibrahim dahulu menyebut, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku, kata Nabi Ibrahim dahulu, maka dia adalah bahagian dariku, dari kaumku. Faman asani, barang siapa yang melanggarku, tidak mematuhiku, maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa innaka ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah yang tidak patuh kepadaku itu ya Allah. Abu Bakar juga begitu, ampunilah tawanan perang itu dengan tidak membunuhnya. Jadi Abu Bakar ini mengikuti kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau mengikuti kelembutan Nabi Isa alaihissalam. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar ini mengikuti lembutnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Dan apabila engkau mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ampunilah mereka ya Allah. Tapi kalau engkau mengazab mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Nah, ini ada kelembutan di situ. Abu Bakar itu sifatnya seperti itu. Tapi Umar ini sifatnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa, apa doa Nabi Musa? Nabi Musa mendoakan Fir'aun dan tentara-tentaranya, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, habis binasakanlah semua harta benda mereka. Oh, ini doanya minta supaya Allah membinasakan semua harta benda mereka. Wasdud, kemudian ya Allah tutup ala qulubihim, rapat-rapat hati mereka, jangan beri mereka itu mendapat petunjuk lagi ya Allah. Tutup hati mereka itu. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tidak mereka itu beriman kecuali nanti mereka sudah dapat azab yang pedih. Wih, dahsyat ini. Jadi boleh tidak kita berdoa seperti itu ya? Seperti doa Nabi Musa, ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah, cerai-beraikanlah, berkecai-kecai, kecil-kecil, habis musnahkanlah orang-orang kafir yang telah memerangi kami di Palestina, di Suria, di Afghanistan, yang telah memecah belah kami selama ini. Hancurkanlah mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Boleh? Boleh. Berarti ikut Nabi Musa gitu ya. Atau ikut Nabi Nuh alaihi salam. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun dari orang kafir di muka bumi. Habisi semua mereka ya Allah, tenggelamkan dengan banjir yang besar. Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Satu orang pun orang kafir tak ada yang tersisa lagi. Oh, itu dahsyat doanya. Boleh kita berdoa seperti itu juga? Boleh, pilihlah mau berdoa seperti Nabi Ibrahim, itu yang diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, atau berdoa seperti doa Nabi Nuh, itu yang diikuti oleh Umar bin Al-Khattab. Masing-masing memiliki tabiat. Inilah
tabiat yang berbeda-beda, dan ketika tabiat yang berbeda-beda itu dikumpulkan jadi satu, inilah dia kekuatan dan keistimewaan umat ini. Baik, kita masuk ke pengajian lagi sekarang. Jadi mukaddimahnya panjang ya? Tapi mukaddimah itu menentukan kandungan, sebab dia ada sebab turun ayat di situ. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa menikmati kandungan ayat kita ini. Allah berfirman dalam ayat yang ke-67, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Tidaklah layak, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sehinggalah ia bisa atau mampu atau dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Oh, terbayang oleh kita, oh ini dalam perang Badar, sebab itu adalah perang yang pertama di mana musuh belum lagi dilumpuhkan, dan musuh itu pula sedang sombong-sombongnya untuk menghabisi umat Islam. Kemudian lanjutan ayat. Nah, lanjutan ayat ini yang membuat Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah ayat teguran kepada orang-orang yang berpendapat supaya tawanan itu tidak dibunuh, supaya tawanan itu ditahan kemudian dilepaskan untuk mendapatkan tebusan, yaitu Allah menyebut turiduna aradad dunya, kamu menghendaki harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah pula menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah menghendaki supaya kamu dapat pahala. Yang pahala itu akan kamu dapatkan nanti di akhirat. Dan hidupmu bukan untuk dunia, hidupmu adalah untuk akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu bagimu adalah lebih baik, lebih kekal. Semestinya akhirat jadi tujuan, bukan dunia. Kalau kamu menahan tawanan itu, kemudian nanti kamu minta tebusan, berarti kamu menghendaki harta benda dunia. Nah, ini ayat seperti ini sebenarnya tidaklah Rasulullah seperti itu mencari dunia, bukan. Tidaklah para sahabat juga mencari dunia dalam berperang, tidak. Tetapi ayat ini ayat yang menerangkan peringatan supaya jangan sampai berlaku pada masa yang akan datang, yaitu menahan tawanan perang tujuannya untuk mendapatkan tebusan, yaitu untuk mendapatkan harta benda dunia. Jangan sampai. Jadi ayat ini jadi peringatan. Peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan berguna bagi orang-orang beriman. Jadi kalau kita mendengar pengajian kemudian dikatakan siapa yang berdosa maka dia akan jatuh hina dengan dosa-dosa, jangan dikatakan ini nampaknya menghina saya ini. Ya, oh tidak, itu adalah peringatan. Meskipun kita tidak melakukan kejahatan seperti yang disebutkan oleh penyampai ilmu itu, tetapi dia adalah pelajaran dan peringatan bagi kita. Jangan sampai berlaku seperti yang disampaikan oleh orang yang memberi ceramah itu. Begitu juga ayat ini. Kamu menghendaki harta benda dunia, sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki pahala akhirat untukmu. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ujung ayat, dan Allah maha perkasa. Apa maknanya di sini? Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menahan tawanan perang itu supaya kamu dapat tebusannya, kemudian kamu mau jadikan bekal untuk biaya perang, kemudian dengan biaya perang itu kamu memahami bahwasanya kamu akan bisa memenangkan musuh. Tidak, yang memenangkan musuh itu bukan kamu. Yang memenangkan musuh itu adalah yang maha perkasa, yang tak bisa dikalahkan. Maka semestinya kamu bersama dengan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yang bijaksana menetapkan sesuatu, yang sesuatu yang ditetapkan itu mendatangkan manfaat, dan pasti manfaatnya itu sebagai manfaat yang sejati. Maka
Jangan ada lagi yang berpendapat yang lain, kecuali tawanan perang yang 70 itu dibunuh. Karena itulah dia hukum yang Allah tetapkan dari sisinya yang maha bijaksana. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oh, lihat ayat ini. Berarti ayat ini adalah ayat apabila ada berlaku peristiwa atau kejadian dan perlu dibetulkan, maka ayat ini datang untuk membetulkan sehingga kejadian itu menjadi betul. Dan hidup kita ini sebenarnya adalah kumpulan kejadian-kejadian, kumpulan peristiwa-peristiwa. Nah, pastikan setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Karena ayat Al-Quran semua sudah turun, maka pastikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini, umpamanya berlaku perang sekarang ini di Suriah, maka mestilah peperangan di Suriah itu dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena ingin mengejar harta benda dunia atau mengikuti kehendak hawa nafsu kemudian mengabaikan petunjuk Allah, maka berarti tidak akan mendapatkan balasan kebaikan apa-apa di hari akhirat. Dan bisakah memenangkan perang? Tidak. Memenangkan perang itu bukan dengan diri kita. Memenangkan perang itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tak mendapatkan tebusan, berperang dengan apa adanya, akan bisa menang? Bisa menang, karena bersama dengan yang maha perkasa. Itulah dia pesan yang ingin Allah sampaikan dari dua nama yang disebut di ujung. Wallahu azizun hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya, laula kitabum minallah. Sekiranya tidak ada kitabun. Kitabun di sini maknanya hukmun. Ulama tafsir menerangkan kitab di sini maknanya hukum. Hukum maknanya ketetapan. Mengapa ketetapan disebut dengan kitab? Sebab ketetapan itu adalah yang telah ditulis oleh Allah. Hukmun maktubun. Maka sesuatu yang sudah ditulis disebut kitab. Mengapa kitab disebut kitab? Karena ada yang ditulis. Nah, kita punya kitab. Kitab disebut kitab karena ada tulisan di dalam kitab itu. Maka di sini disebut kitab, tapi yang dimaksudkan adalah hukmun, ketetapan Allah, karena ketetapan Allah itu telah ditulis. Kapan ketetapan Allah itu telah ditulis? Kapan waktunya? Oh, sudah lama, semenjak dahulu. Dahulunya kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan qada dan qadar. Itu kapan itu? Itu pada masa azali. Sebelum langit dan bumi diciptakan, itu sudah ditetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menyiksa, tidak menghukum orang yang salah dalam berpendapat. Jadi kalau salah dalam berijtihad, idza akhta'al mujtahid, kalau seorang yang berijtihad itu salah, maka tidak akan disiksa. Malah salah dapat pahala 1. Kalau betul dapat pahala 2. Kalau masing-masing dapat pahala, mengapa pula dengki mendengki, hina menghina, keji mengkeji? Sepatutnya hormat menghormati, karena masing-masing diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat berguna, yaitu ayat ini menerangkan tentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak masa dahulu lagi, yaitu sesiapa yang bersalah dalam berpendapat tidak akan disiksa. Ini kandungan ayat ini. Laula kitabum minallahi sabaq. Kalaulah tidak ada ketetapan dari Allah yang terdahulu, tapi sudah ada, yaitu siapa yang salah dalam berijtihad tidak akan disiksa. Lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Niscaya Allah akan menimpakan azab yang besar
karena kamu telah mengambil tebusan. Sebenarnya karena kamu telah berpendapat untuk mengambil tebusan. Tetapi ini adalah andaian. Lau itu kan andaian, tidak berlaku. Andaikan tidak ada ketetapan dari Allah, niscaya akan dapat azab yang pedih. Tetapi Allah telah tetapkan semenjak dahulu lagi bahwasanya umat ini apabila berijtihad kemudian salah dalam berijtihad, tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Tapi ada lagi tafsiran yang lain untuk ayat ini, yaitu ada ulama tafsir menyebutkan ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang ikut perang Badar. Karena ayat ini kan tentang perang Badar, tentang orang-orang yang ikut dalam perang Badar, meskipun berpendapat dengan pendapat yang salah sekalipun tidak akan disiksa. Itu keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, yaitu Ahlul Badar, yaitu yang ikut dalam perang Badar, telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan disiksa karena telah ditetapkan kemaafan atas mereka. Kemaafan atas Ahlu Badar itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini pendapat yang kedua dari ayat ini. Ada lagi tafsiran yang ketiga. Ini tafsir ini hebat ini. Jadi para ulama tafsir nih, dia lihat ayat, ini belum disebutkan oleh ulama tafsir sebelumnya, dia tambahkan. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau mengatakan, ini pendapat-pendapat yang banyak ini boleh diterima semua. Dan jangan sampai mengkhususkannya ke satu penafsiran, karena memang Rasulullah tidak mengkhususkannya. Kalau tidak ada pengkhususan dari Rasul, maka jangan khususkan. Maka boleh jadi dia adalah umum, maka terima tafsirannya. Umpamanya tafsiran yang ketiga, umpamanya apa yang Allah tetapkan sejak zaman azali. Yang Allah tetapkan sejak zaman azali adalah kalau belum ada larangan, kemudian dibuat, belum ada larangan, kemudian dibuat, apakah akan disiksa juga? Tidak. Kan belum ada larangan tentang tawanan perang ini, dibunuh atau diminta tebusan. Tak ada dilarang dibunuh, tidak ada. Atau dilarang ditebus, tidak ada. Apabila tidak ada larangan, kemudian para sahabat melakukan apa yang belum ada larangan, maka apakah akan disiksa? Tidak. Sudah menjadi ketetapan Allah sejak zaman dahulu bahwasanya kalau belum ada lagi larangan, kemudian melakukan yang belum dilarang itu, maka tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Macam mana tafsiran ini? Bisa diterima juga? Oh, bisa. Ada lagi tafsiran yang lain dari jemaah An-Nur jadi ahli tafsir? Boleh jadi nanti datang dari sini tafsir yang keempat umpamanya, tafsir yang kelima, boleh, silahkan. Tetapi tidak semudah itu menjadi ahli tafsir. Mesti cukup syarat-syaratnya, syurutul mufassir, yaitu syarat-syarat jadi ahli tafsir: menguasai bahasa Arab dengan baik, bukan dengan tata bahasanya saja, balaghahnya juga, ma'aninya juga, badi'. Ini adalah sastra dari bahasa Arab itu. Apalagi Al-Quran sastranya sangat tinggi sekali. Kemudian bukan hanya itu, tahu nasih, mansukh, muqayyad, mutlak, am, khas, dan banyak sekali. Ini namanya ilmu Al-Quran. Berapa banyaknya ilmu Al-Quran ini? Imam Asyuti mengatakan lebih dari 1000 ilmu Al-Quran. Itu mesti dikuasai untuk menjadi ahli tafsir. Kalau tidak menguasainya, ikut sajalah tafsir yang ada. Saya pun ikut tafsir yang ada. Saya baca tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian baca tafsir Said Tantawi, tafsir As-Sa'di, tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Ar-Razi, At-Tabari, dan lain sebagainya. Kita dapat pengetahuan karena mereka adalah ahli-ahli tafsir. InsyaAllah yang kita dapatkan itu adalah yang benar, insyaAllah. Ayat berikutnya lagi, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Fakulu, maka makanlah, mimma ghanimtum, dari apa-apa
yang telah kamu dapatkan dari harta rampasan perang, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Ayat ini menerangkan bahwasanya tebusan dari tawanan itu boleh diambil, halal lagi baik. Ini bukan untuk perang Badar, ini untuk perang-perang yang berikutnya, di mana sebelum ini telah diterangkan apabila musuh itu telah dapat dikalahkan, dilemahkan, dilumpuhkan, maka bolehkah kita mengambil tebusan dari tawanan perang yang ditebus oleh keluarga mereka? Boleh. Tebusan itu bahagian dari ghanimah. Ghanimah maknanya harta rampasan perang. Maka digunakanlah di sini kata ghanimtum. Tidak disebut kata fidyah, tidak. Tapi disebut kata ghanimtum fakulu, maka makanlah mimma ghanimtum, dari apa-apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang, halalan. Oh, jadi harta rampasan perang itu halal, thayyiban lagi baik. Jadi harta rampasan perang tidaklah haram, yaitu harta yang didapatkan dari perang. Selesai perang dapat harta, harta rampasan perang itu adalah halal lagi baik. Maka makanlah. Apakah harta rampasan perang itu untuk dimakan saja? Kalau berupa pakaian dipakai, kalau berupa kendaraan dipakai, berupa rumah dihuni. Tapi dalam ayat ini fakulu, maka makanlah. Ini maknanya mewakili yang lainnya, mewakili. Kalau disebut makan berarti yang terpenting. Yang terpenting dalam hidup ini adalah makan. Orang kalau tak makan bisa mati. Tapi kalau tidak berpakaian tak mati. Kalau tidak menghuni rumah tak mati. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Maka digunakan yang paling pokok, yang paling penting dalam hidup, yaitu maka makanlah dari apa-apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya tetap perhatikan petunjuk Allah, tetap jalankan syariat Allah, jangan sampai melampaui batas. Bertakwa kepada Allah, peliharalah dirimu, yaitu dengan memperhatikan batasan-batasan Allah. Jangan sampai yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang pula yang dikerjakan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Andaikan kamu bertakwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dalam perkara tawanan perang, ketika perang telah usai, kamu jalankan syariat Allah yang berkaitan dengan hukum tawanan perang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu dan akan memberikan rahmat untukmu. Kalau ada dua nama Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, digandeng sekali, Maghfirah dan Rahmat, maka ia adalah isyarat Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari hadis Nabi, yaitu Rasulullah bersabda, yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dari Allah yang Maha Pengampun dan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maghfirah, ampunan, dan rahmat, kasih sayang. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, Rasulullah bersabda, juga aku, yang memasukkan aku ke dalam surga adalah apabila Allah memberikan ampunan kepadaku dan rahmat kepadaku. Ampunan dari Allah Ghafur, rahmat dari Allah Rahim. Maka ketika dua nama Allah ini disebut beriringan di ujung ayat, bermakna ia adalah isyarat Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Hamba yang mana? Nah, dalam ayat ini konteksnya adalah hamba yang memperhatikan tentang hukum yang berkaitan dengan tawanan perang. Apabila di dalam perang kita perhatikan hukum yang berkaitan dengan perang, termasuk tentang tawanan perang, maka
hukum yang kita perhatikan untuk kita jalankan itu kita jadikan sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga. Kita jadikan sebagai bekal untuk masuk ke dalam surga. Karena tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini, tidak. Tujuan hidup kita di dunia ini berperang kah, berdagang kah, apa saja yang kita lakukan di dunia ini tujuannya adalah untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.